Yuniarti Putri, biasa dipanggil dengan Leonita. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa di Universitas Indonesia. Di CIMSA, saya bergabung dari sekitar tahun 2011 dan pernah menjabat sebagai bendahara di lokal UI maupun di nasional. Lalu dalam standing committee-nya saya tergabung dalam professional exchange. Pernah ikut membantu menjadi Periscope Director atau Director dari majalahnya Scopy. Anxiety disorder, pertama-tama kita perlu bedakan dulu antara anxiety yang masih normal dengan yang sudah disorder gitu ya. Karena rasa cemas itu wajar dan sangat umum kita rasakan sehari-hari. Lalu kapan dikatakan dia menjadi gangguan? Dikatakan menjadi gangguan jika intensitasnya itu sudah sangat berlebih hingga kita kewalahan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu fungsi belajar, bekerja, atau merawat diri, atau sampai menyebabkan adanya timbul bahaya bagi diri sendiri seperti keinginan menyakiti diri atau orang lain, dan biasanya sifatnya itu out of proportion gitu. Jadi kecemasannya berlebihan terhadap suatu situasi atau stresor yang jelas maupun tidak. Jadi gangguan cemas itu sendiri sebenarnya sebuah istilah umum ya. Di dalamnya itu atau subjenisnya bisa terdiri dari misalnya gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik, fobia sosial, fobia spesifik terhadap misalnya hewan atau barang benda tertentu. Dan gangguan cemas ini bisa dialami dari usia kanak hingga usia dewasa bahkan lansia. Misalnya kalau pada usia anak, separation anxiety disorder atau gangguan cemas perpisahan, atau ada yang namanya juga selective mutisme. Yang menjadi benang merah atau penanda khas dari gangguan cemas ini adanya suatu perasaan cemas dan atau perasaan takut gitu, yang tadi saya sebutkan di awal, berlebihan atau proportion, mengganggu aktivitas fungsi kita sehari-hari dan menyebabkan distress yang sangat berat bagi orang yang mengalaminya. Mungkin secara garis besar yang bisa saya sampaikan tentang gangguan cemas seperti itu. Tanda dan gejala dari anxiety disorder itu banyak ya. Yang tadi saya sebutkan di awal, benang merahnya adanya perasaan cemas dan atau takut gitu. Kalau cemas biasanya terkait suatu hal yang mungkin kita nggak tahu itu apa atau itu belum terjadi. Atau perasaan takut terhadap suatu stresor atau suatu benda atau barang yang jelas, tapi sebenarnya pada umumnya barang atau benda itu sifatnya itu netral gitu, tidak seharusnya menimbulkan kecemasan. Misalnya berada di tempat umum lagi mengantri atau berada di keramaian, pada umumnya kan kita nggak merasa cemas atau tidak mengalami serangan panik. Itu karakteristik khas dari gangguan cemas. Tapi gangguan cemas juga bisa disertai dengan berbagai gejala lainnya, mulai dari gejala fisik misalnya seperti berdebar-debar atau jadinya sesak nafas ketika mengalami serangan panik, keringat dingin, atau kalau secara psikis atau subjektif feelingnya bisa merasa gelisah gitu terus-menerus, mudah rasanya tuh lelah, bisa juga jadi kayak tensi gitu ya, mudah marah, mudah tersinggung, bahkan sampai bisa menyebabkan gangguan tidur atau penurunan nafsu makan seperti itu. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kapan ya kita baiknya datang mencari pertolongan ke dokter, atau bagaimana cara mendiagnosis gangguan cemas ini supaya kita jangan self-diagnose.
pertama perlu untuk kita ingat bahwa manusia itu terdiri atas tubuh, jiwa, atau kalau saya konsepkan itu dipengaruhi dari misalnya faktor biologis, psikologis, dan sosial. Jadi gangguan cemas, kalau sudah didiagnosis gangguan cemas, itu artinya sudah harus menyingkirkan dulu tuh kemungkinan perasaan cemas atau perasaan takutnya itu bukan sebagai bagian dari gejala dari gangguan medis lain. Contohnya misalnya pada orang dengan hipertiroid itu bisa merasakan berdebar-debar, keringat dingin gitu ya, penurunan berat badan yang bisa rancu dengan merasa cemas karena faktor murni psikologis karena gangguan cemas. Jadi mendiagnosis gangguan cemas itu tidak sederhana. Perlu wawancara yang lengkap tentang riwayat keluhan saat ini, lalu riwayat keluhan serupa dalam keluarga, karena biasanya gangguan jiwa atau gangguan kesehatan jiwa itu berkaitan gitu. Orang yang memiliki riwayat dalam keluarga mengalami gangguan yang sama itu biasanya bisa memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami hal itu juga. Jadi tadi wawancara yang lengkap tentang keluhan saat ini, tentang apakah pernah mengalami hal ini sebelumnya, lalu di keluarga apakah pernah ada yang mengalaminya, terus bagaimana riwayat kebiasaannya, mungkin merokok atau minum minuman alkohol, penggunaan nafza, karena penggunaan nafza atau yang zat-zat adiktif itu juga bisa tuh menimbulkan gejala seperti cemas. Tapi itu tidak kita diagnosis sebagai gangguan cemas kalau memang kecemasan itu dipicu karena penggunaan zat psikoaktif gitu. Dan juga perlu juga menanyakan misalnya riwayat dulu kecilnya pernah ada sakit apa, selama ini ada nggak penyakit medis lain. Mungkin aja karena yang saya bilang tadi, gejala cemas ini sebenarnya bagian dari sebuah gangguan medis gitu. Nah jadi kalau teman-teman mulai aware dengan kesehatan jiwa itu hal yang baik. Jadi kalau teman-teman mulai merasa terganggu nih dengan perasaan cemasnya, udah nggak bisa dikendalikan, terus belum tahu sebenarnya ada penyakit medis lain apa enggak, atau mungkin sudah tahu punya penyakit medis lain tapi nggak tahu apakah ini berkaitan apa enggak. Mungkin hal pertama yang bisa teman-teman tanyakan adalah, saya masih bisa nggak sih memanage pikiran atau perasaan cemas ini? Dan apakah perasaan cemas ini sangat mengganggu sehingga saya nggak bisa beraktivitas optimal? Dan yang ketiga, apakah perasaan cemas ini bisa menimbulkan resiko yang merugikan bagi diri saya, misalnya menyebabkan saya jadi menyakiti diri atau mungkin ada resiko menyakiti orang lain karena berperilaku kekerasan. Perlu juga teman-teman menanyakan kalau memang sudah tahu punya ada gangguan medis gitu ya, apakah gangguan medis saya ini tuh sudah terkontrol saat ini apa enggak gitu. Kalau teman-teman nggak yakin dengan itu, lebih baik better safe than sorry. Sebaiknya itulah saat yang tepat teman-teman datang konsultasi ke dokter, boleh ke dokter umum dulu, nanti dokter umum akan melakukan asesmen awal, atau kalau misalnya ingin datang ke dokter spesialis atau ke psikolog itu juga boleh gitu. Self treatmentnya ya, self care untuk mengatasi gangguan kecemasan. Kalau secara umumnya ya, kalau memang sudah didiagnosis dengan gangguan kecemasan, tentu perlu pertolongan profesional. Perlu kombinasi antara psikoterapi untuk membantu kita memanage atau mengelola pikiran terkait kecemasan itu dengan lebih baik, dengan lebih rasional. Perlu juga bantuan obat-obatan mungkin untuk meringankan gejala kecemasan yang dialami. Dan juga kalau misalnya untuk self-care-nya, pertama bisa mengubah gaya hidup gitu, lifestyle, dari siklus tidur, dari makanan yang kita makan, dari aktivitas fisik, siklus tidurnya dikontrol supaya istirahatnya cukup. Bukan cuma dari jumlah jam, tapi juga dari misalnya waktunya gitu ya, tidak terlalu larut. Lalu juga kalau dari makanan, menghindari makanan-makanan yang
sifatnya tuh stimulan gitu, bisa ngebuat itu tuh jadi semakin berdebar-debar mungkin ya. Misalnya contohnya kayak kopi atau misalnya kebiasaan merokok, alkohol, seperti itu. Lalu kalau untuk tadi aktivitas fisik, perlu juga untuk menjaga keseimbangan antara kesibukan kita dengan aktivitas fisik supaya lebih bugar gitu. Jadi lebih, kalau kita beraktivitas fisik biasanya tuh pikiran kita juga jadi lebih clear gitu ya. Dan yang lain yang bisa dilakukan misalnya dengan bermeditasi, atau kalau teman-teman itu punya support system keluarga, teman, atau kelompok religi, itu bisa menjadi tempat teman-teman itu berdiskusi, membuka diri, menuliskan juga mungkin thoughts journal gitu ya, pikiran kecemasan yang teman-teman alami gitu, untuk memonitor hal itu. Yang lain misalnya hal-hal yang merelaksasi gitu, contohnya misalnya pijat atau berendam air panas, atau misalnya ngelakuin hobi yang disukain untuk refreshing, seperti itu. Itu hal-hal yang selain tadi psikoterapi dan obat-obatan, itu hal-hal yang teman-teman bisa upayakan untuk dilakukan di rumah. Yang kita bisa lakukan buat orang-orang sekitar kita yang tampaknya memiliki gangguan kecemasan, pertama tawarkan bantuan. Bantuan itu bisa berupa misalnya nih, kalau teman-teman belum tahu ya dia memang mengalami gangguan atau ini adalah sebenarnya dia lagi cemas aja gitu karena menghadapi suatu stressor tertentu, misalnya mau ujian atau karena habis mengalami masalah yang sifatnya reaksional gitu, bukan gangguan, jadi nggak menetap lama. Teman-teman bisa melakukan bantuan dengan cara menjadi tempat yang aman buat mereka itu mau bercerita. Tawarkan aja kayak sampaikan kepada mereka, tanyakan apakah baik-baik aja. Kalau mau cerita, misalnya teman mau dengarkan. Setelah teman-teman dengarkan dan kayaknya ini di luar dari kemampuan saya gitu ya, kayaknya ini sudah mengarahnya lebih ke arah yang gangguan gitu dibanding yang normal. Teman-teman bisa menawarkan untuk misalnya mendampingi orang tersebut datang ke profesional untuk berkonsultasi setidaknya, seperti itu. Jadi supaya temannya itu bisa mendapatkan pertolongan yang tepat. Dan yang kedua, setelah menawarkan bantuan, teman-teman itu akan sangat membantu pemulihan orang yang mengalami gangguan cemas dengan cara pertama, nggak menstigma gitu ya, nggak menstigma orang-orang tersebut. Jadi tetap libatkan mereka misalnya dalam aktivitas sosial atau dalam pekerjaan atau di rumah gitu. Orang-orang dengan gangguan kecemasan atau gangguan kejiwaan itu nggak semuanya itu fungsinya buruk. Banyak, bahkan sangat banyak yang high functioning gitu. Karena gangguan kecemasan itu jika ditangani dengan baik, tentunya orang-orang itu masih tetap bisa bekerja, belajar, dikasih tanggung jawab, bisa bersosialisasi dengan baik. Jadi tidak menstigma, tidak melimitasi peran mereka di dalam lingkunganmu. Itu akan sangat membantu mereka tuh untuk kembali pulih dan berfungsi di lingkungannya. Jadi mungkin itu ya dua pokok, dua utama itu, tawarkan bantuan bisa dengan menjadi tempat yang aman buat mereka bercerita dan berdiskusi, dan yang kedua tawarkan bantuan untuk datang ke profesional berkonsultasi, lalu tidak menstigma mereka, melibatkan mereka dalam fungsi-fungsi yang ada di lingkunganmu itu gitu. Mungkin kalau pesan aku kepada teman-teman semua lebih kepada pencegahan gitu ya, supaya kita nggak sampai mengalami gangguan. Tentu teman-teman aku yakin punya awareness yang cukup baik tentang kapasitas kalian, seberapa mampu kalian menghadapi suatu tekanan. Jadi bijak-bijaklah dalam mengatur waktu. Biasanya sering juga nih misalnya penggunaan sosial media yang berlebihan gitu ya, itu bisa misalnya memunculkan perasaan
cemas, entah misalnya karena takut tertinggal dengan tren sekarang ini atau yang lain-lain. Yang teman-teman yang mengerti gitu ya diri kalian itu seperti apa orangnya. Kalau memang kalian mulai menyadari hal itu, penggunaan sosial media itu mulai membuat kalian jadi cemas, sulit tidur, ya dibatasi gitu. Terus misalnya kalau teman-teman menyadari bahwa kalau saya minum kopi, saya jadinya deg-degan, ya berarti itu dikurangin gitu. Jadi mari kita fokusnya ke pencegahan ya teman-teman, untuk punya gaya hidup yang sehat, nggak cuma dari segi olahraga, makan, dan lain-lain, tapi juga dalam kita mengatur interaksi sosial kita dengan sesama. Untuk informasi yang lebih banyak mengenai informasi kesehatan, teman-teman dapat memfollow Instagram @cimsa nasional atau subscribe YouTube Cimsa Indonesia.